Waalaikumsalam warahmatullahi Kali ini kita akan mempraktikkan coaching, yang mana nanti Pak Rahmat sebagai coach dan Pak Alfi sebagai coachee. Ya, Pak Rahmat sudah dipersiapkan Sudah, Pak. terkait dengan kompetensi seorang coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan bisa sukses dan mendapatkan hasil yang baik. Oke, Pak Rahmat, dari yang tadi saya sampaikan terkait dengan kompetensi coaching, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Rahmat? Baik, terima kasih Pak Ulin. Untuk terkait dengan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena untuk bagian memberikan pertanyaan yang berbobot itu menurut saya itu adalah kunci. Ketika kita mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, akan memberikan pemantik bagi kunci untuk menemukan dari setiap permasalahan yang dirasakan. Kemudian Pak Rahmat, terkait dengan tadi pertanyaan yang berbobot, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Rahmat? Sesuai dengan itu ya Pak, sesuai dengan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Oleh karena itu pada kegiatan hari ini yang ingin secara spesifik diobservasi oleh Pak Uhim itu adalah ketika saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Kemudian terkait dengan kompetensi pertanyaan yang berbobot, kira-kira ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa, Pak? Jadi untuk ketercapaian, indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan adalah mungkin ketika seorang coachee itu bisa memberikan jawaban yang bagi saya sebagai penanya seorang coaching itu sebuah jawaban yang dapat menjawab dari sebuah atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Baik, kayaknya Pak Rahmat sudah siap untuk mempraktekkan ini. Semoga sukses. Siap? Ya. Dikat kan setuju? Ya, dikat. Nanti di sini aja Pak Rahmat. Kita bikin. Ya. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Gimana Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Pak, saya mau diskusi nih Pak, ada permasalahan yang ingin saya sampaikan dan ceritakan ke Pak Rahmat nih. Oh, masalah apa tuh? Kalau boleh tahu, Pak? Masalah anak saya nih Pak. Jadi emosinya ini belum bisa dikontrol. Emosi. Anak ini kadang ketika memuncak emosinya, dia ini suka memukul teman lainnya. Bahkan sama perempuan juga dia berani. Nah itu dia menjadi permasalahan. Saya tidak mau ada korban-korban di kelas lainnya. Baik. Nah, kedatangan Pak Alfi ke sini itu kalau boleh saya tahu ya, itu kira-kira yang ingin dicapai apa Pak ketika Pak Alfi berdiskusi dengan saya? Nah, tentunya dengan diskusi ini kita bisa menemukan strategi atau solusi dari permasalahan yang saya temukan ini Pak. Oke, tadi anak yang sudah bermain fisik ya. Iya Pak. Ya. Kalau boleh tahu untuk anak yang tadi yang sudah bermain fisik itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Laki-laki. Nah, kalau misal itu laki-laki berarti energinya dia lebih besar dibanding perempuan. Jelas Pak. Berarti kan untuk kemampuan daya ininya berarti lebih sakit ya Pak? Iya Pak, makanya itu kemarin juga ada laporan dari orang tua siswa ketika jam istirahat saya tidak tahu dan anak yang dipukul juga tidak laporan ke saya. Saya dapat laporan dari orang tua anak ini memukul anaknya. Jadi itulah yang saya takutkan ketika anak ini diganggu atau diledek
tidak jarang anak ini suka memukul. Untuk korban yang sudah ini berapa orang kira-kira Pak Alfi? Kalau Yang sudah melapor ke Pak Alfi selaku wali kelas? selaku kalau orang tua baru satu ya Pak. Cuman untuk laporan dari teman-temannya yang suka diganggu itu lumayan cukup banyak sih Pak. Mungkin ada 4 orang lah yang suka ya istilahnya dinakalin lah. Nah, dari sekian kejadian yang sudah terjadi dan ada korban yang melapor ke Pak Alfi, itu kira-kira tindakan apa yang sudah dilakukan Pak Alfi sebelumnya? Ya, sebelumnya saya sudah melakukan restitusi Pak, kepada anak ini ya. Saya menanyakan mengapa sih kamu melakukan hal ini. Ternyata dia ini korban dari perceraian kedua orang tua. Jadi anak ini dibesarkan oleh ibunya itu sibuk bekerja, sedangkan tidak ada sosok ayah sebagai figur atau penasehat atau sebagai ibaratnya yang menasehati bahwa perilakunya itu salah. Jadi anak ini bebas, kadang bermainnya juga sama orang-orang yang lebih tua. Berarti dari cerita Pak Alfi tadi bisa jadi anak ini bagian daripada korban perceraian ya Iya. Pak? Kalau saya bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, menurut Pak Alfi nih, dari sekian anak yang memiliki kasus yang hampir sama dengan anak tersebut, korban perceraian gitu katakanlah, selain anak tersebut masih ada lagi nggak yang terindikasi yang melakukan atau sikapnya hampir sama seperti anak tersebut? Di kelas saya sepertinya tidak ada. Tidak ada. Hanya anak ini aja yang menjadi permasalahan dan suka mengganggu teman lainnya. Berarti kan anak tersebut ada faktor lain gitu. Iya. Kenapa anak tersebut bisa melakukan kekerasan seperti itu? Karena tadi menurut Pak Alfi itu kan ada anak yang statusnya sama bercerai tapi tidak melakukan sikap kekerasan seperti yang tersebut. Nah, kira-kira menurut Pak Alfi itu faktor apa lagi? Ketika saya tanya kepada teman-temannya, ternyata dia ini terbawa kepada teman lingkungannya. Dia ini suka bermain dengan orang yang lebih dewasa. Jadi dia ini terbawa dulunya sama. Bahkan ada juga laporan dia ini sudah merokok. Kelas 6 sudah merokok. Itu di luar sekolah? Di luar sekolah Pak, jelas. Saya mendapatkan laporan dari teman-teman di lingkungannya. Kan ada juga teman bermainnya yang ada di sekolah ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah lebih dewasa itu, apakah teman yang di lingkungan sekitar rumahnya atau di luar jangkauan kontrol ibunya atau orang tuanya? Sepertinya sih masih di lingkungan. Di lingkungan itu. Karena mungkin kesibukan dari ibunya sendiri ya, karena ini kan bebas gitu ya, kalau mengawasi dan lain-lain, mungkin seperti itu, tidak bisa mengontrol emosinya ketika diganggu itu merasa paling ya berkuasa bisa dibilang. Nah, selain itu tadi adanya korban perceraian, faktor lingkungan, dia bergaul dengan orang yang lebih dewasa. Menurut pengamatan Pak Alfi selaku wali kelas, kira-kira apa lagi Pak? Kayaknya kurangnya ilmu agama. Oh, jadi bisa kurangi ilmu agama? ya, dilihat dari nilai agama, kemudian kelas-kelas sebelumnya ketika saya ngobrol dengan guru agama juga perilaku sikap dan memang belum bisa membaca Al-Quran ya. Jadi mungkin dari faktor agama juga ada ya. Ada 3 faktor itu menurut saya. Yang satu korban perceraian, terus lingkungan itu rumahnya, kemudian faktor agama itu. Oke, itu menurut Pak Alfi berarti ada 3 faktor yang menjadi faktor anak tersebut berlaku istilahnya kekerasan dan emosi, tidak bisa mengontrol. Nah, selain tadi yang sudah dilakukan sama Pak Alfi melakukan restitusi pada anak tersebut,
kira-kira apa lagi yang menurut Pak Alfi yang sudah dilakukan Pak Alfi selain restitusi? Kalau boleh saya tahu. Sebelumnya kan saya sudah menghubungi ibunya. Nah, dari ibunya ini ya saya tahu dari lingkungannya itu seperti apa. Kemudian ibunya juga tidak bisa mengawasi terus karena sibuk bekerja. Jadi inginnya sih kita saling diskusi antara orang tua, saya, pihak sekolah, kemudian guru agama juga agar bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi istilahnya Pak Alfi itu sudah dilakukan atau belum? Ini rencana Pak. Oh, rencana. Oh, berarti nanti ke depan Pak Alfi ingin berdiskusi, Iya. berkomunikasi dengan keluarganya, Iya. ingin lebih jauh mengetahui terkait dengan lingkungan masyarakat dan keluarganya, juga ke depan ingin mengajak keterlibatan guru agama di sekolah ya. Nah, kira-kira untuk ke depan selain rencana yang ingin dilaksanakan oleh Pak Alfi, itu kalau boleh lebih tahu detailnya kapan pelaksanaannya itu Pak? Ya, rencana mungkin minggu depan saya akan melaksanakan ini Pak. Saya akan berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah, kemudian berdiskusi dengan guru agama untuk menentukan waktu dan kapannya. Jadi insya Allah minggu depan akan saya eksekusi, berdiskusi dengan yang lainnya juga. Oke, sudah cukup ya Pak? Ya. Nah, selain orang tua sama guru agama, menurut Pak Alfi ada pihak lain nggak yang perlu kita diajak untuk berkolaborasi supaya hasilnya lebih efektif untuk perbaikan hal tersebut? Mungkin karena saya di lingkupnya sekolah ya Pak. Jadi menurut saya dari pihak-pihak tertentu sudah cukup. Betul. Ya, karena kalau di luar sekolah kan bukan jangkauan saya. Jadi menurut saya sih ya di lingkup sekolah sudah cukup. Kepala sekolah, guru agama, dan orang tua dan saya saling berdiskusi untuk menentukan solusi-solusi untuk masalah. Ya sudah, baik Pak Alfi. Ya. Rencana ke depan kalau menurut saya juga sudah cukup baik itu untuk menangani anak yang tadi yang bermasalah yang bermain fisik, hingga nanti saya pengen tahu perkembangannya seperti apa ketika sudah dilakukan, coba berkomunikasi dengan orang tua dan orang-orang yang terlibat, harapannya anak tersebut bisa lebih baik lagi. Siap Pak Rahmat. Gimana menurut Pak Alfi? Kira-kira sudah ada punya bayangan? Ya mungkin dari yang sudah dilakukan sih saya lihat anak ini setelah melakukan restitusi itu lebih dekat dengan saya. Jadi apa saja dia itu cerita, tapi ya gitu emosinya ini yang belum bisa dikontrol, jadi harus ada bimbingan dari orang tua juga, guru agama dan itu Pak Rahmat. Siap. Pak Alfi. Kalau boleh tahu nih, Iya. itu ketika Pak Alfi datang ke sini diskusi dengan saya, itu perasaan Pak Alfi gimana? Aduh Pak, Mengenai permasalahan. alhamdulillah ini Pak, saya merasa lega, senang bisa berdiskusi dengan Pak Rahmat juga, bisa menceritakan permasalahan saya, yang akhirnya ya bisa menemukan solusi juga yang menurut Pak Rahmat juga udah baik dan akan saya lakukan, saya akan laksanakan. Siap. Ya, semoga sukses ke depan dan anaknya juga bisa lebih baik Siap lagi, Pak Pak Rahmat, Alfi. Ya. terima kasih ya Pak Rahmat ya. Baik, tadi Pak Rahmat sudah mempraktikkan kegiatan coaching dan saya amati sudah sangat baik ya, Terima kasih Pak Yun. terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah menggali solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Pak Alfi. Kemudian Pak Rahmat sendiri kira-kira apa yang nanti dikembangkan oleh Pak Rahmat setelah hasil daripada kegiatan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan setelah kegiatan coaching ini, saya ingin tetap tauhid tadi untuk menjadi sebuah coaching yang handal, coaching yang ahli. Salah satu kuncinya adalah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga pertanyaan-pertanyaan pemantik dan berbobot tersebut bisa memberikan sebuah
jalan dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang Guci. Dengan sendirinya Guci itu akan menemukan jawaban-jawaban dari setiap permasalahan-permasalahan yang dia hadapi sehingga menjadi solusi dalam permasalahannya. Intinya bahwa kita ini punya kompetensi yang untuk menyelesaikan, tetapi karena ada kebutuhan, jadi di situ tidak ada solusi, tetapi dengan pertanyaan pemantik yang dikemukakan oleh Coach itu dia bisa keluar dari permasalahan. Terima kasih untuk praktek kali ini cukup. Ya, terima kasih Pak Hil. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan mendemonstrasikan kegiatan kucing dengan algoritma. Saya sebagai observer, Pak Alfi sebagai kucing, dan Pak Abdul Rahim selaku kucing. Baik, Pak Alfi sebagai kucing. Ini untuk kegiatan pra-supervisi. Itu untuk kegiatan yang pertama, yaitu terkait dengan pra-supervisi. Saya ingin menanyakan beberapa hal Pak Alfi. Siap, Pak. Ya, itu menurut Pak Alfi nih, di dalam kegiatan kucing yang nomor 2 nih ya Pak, Ya. kira-kira kompetensi apa yang dikembangkan, yang ingin dikembangkan oleh Pak Alfi ketika melakukan kegiatan kucing nanti? Ya, Pak. Yang jelas kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memantik kemampuan atau potensi dari si coach tersebut. Oke, berarti Pak Alfi nanti ingin mengembangkan terkait dengan kompetensi kehadiran penuh dan juga kompetensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Baik, selanjutnya Pak Alfi nih, kompetensi mana yang secara spesifik ketika kegiatan kucing nanti yang ingin diobservasi? Itu mungkin kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi yang ingin spesifik, yang ingin diobservasi, karena kebetulan saya sebagai observer, nanti saya akan fokus ke Pak Alfi. Apakah Pak Alfi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum ya Pak Alfi ya? Siap. Baik, yang selanjutnya nih Pak Alfi, kira-kira menurut Pak Alfi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan itu apa? Jadi dari saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini apa ya? Memacu atau menstimulus dari coach tersebut memberikan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian si coachnya tersebut bisa memaksimalkan potensi pada dirinya untuk menemukan strategi atau metode dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, cukup sementara seperti itu Pak Alfi. Nanti kita lanjut kepada diskusi pasca supervisi. Ohimnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Alfi. Pak Ohim, ya Pak Ohim. Ada waktu? Ya, Saya ada. pengen Silakan. ngobrol-ngobrol Pak. Iya, siap. Ada apa nih Pak? Gini Pak, ada permasalahan yang ingin didiskusikan Pak terkait. Ya, gimana Pak Ohim? Ada yang bisa dibantu? Oh begini Pak, terkait dengan permasalahan ketika proses pembelajaran, ada beberapa siswa yang kira-kira dia tidak fokus ketika belajar. Padahal kita sebagai guru sudah semaksimal mungkin, artinya berinovasi dengan menggunakan metode yang baik, dengan media yang baik, kemudian variatif juga. Tapi ada beberapa anak yang memang ketika pembelajaran itu tidak fokus. Kiranya
sebelum kita jauh nih Pak, dari diskusi ini, apa yang diharapkan Pak Rohim dari diskusi kita ini? Dari diskusi ini saya ingin mengharapkan ada satu solusi saya terkait dengan ketika pembelajaran ini semua siswa fokus mengikuti proses pembelajaran, sehingga apa yang dipelajari hari itu dia paham dan mengerti. Karena siswa yang tidak fokus ini ketika kita lakukan evaluasi itu sangat rendah sekali pengetahuannya, sehingga nilainya juga kurang. Berarti Pak Ohim, saya ingin tahu ya, dari permasalahan ini kiranya Pak Ohim ini sudah melakukan apa saja? Yang sudah saya lakukan terkait dengan siswa kurang fokus itu ya, kita sudah menggunakan media ya, yang menurut saya sudah baik, termasuk kita menggunakan Infocus, kemudian kita tayangkan juga video-video menarik terkait dengan pembelajaran, kemudian kita memberikan penyampaian juga variatif, artinya dengan menggunakan aplikasi PowerPoint dan sebagainya. Cuma anak ini tetap ada beberapa anak sih memang, cuma ya itu tidak fokus ketika masa belajar. Berarti dari permasalahan ini, menurut Pak Ohim nih, penyebab anak-anak ini tidak fokus itu apa ya? Karena menurut saya pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Ohim sudah cukup luar biasa padahal ya. Kira-kira apa nih? Setelah saya amati Pak, penyebab dari kurang fokusnya siswa ini adalah anak ini sudah apa ya istilahnya, sudah ketergantungan dengan game. Karena dari beberapa teman-temannya juga menyampaikan informasi bahwa anak ini sudah maniak dengan game, sehingga selain game tidak ada yang menarik bagi dia. Ini sebagus apapun kita melakukan pembelajaran, tetap anak itu tidak fokus karena dia dalam pikirannya bahwa game itu lebih menarik daripada yang lain. Mungkin di zaman sekarang emang salah satu istilahnya tantangan kita sebagai guru ini ya tidak jauh dari internet, dari teknologi ya Pak. Nah, kemudian rencana untuk menyelesaikan masalah ini apa Pak yang Pak Uli sudah rencanakan? Yang saya terpikirkan yang pertama adalah mungkin saya akan dengan seizin kepala sekolah saya undang orang tua terkait dengan anak sudah terlanjur dengan maniak dengan game. Artinya ketika di luar sekolah kita ingin melibatkan orang tua untuk mengawasi sehingga anak itu tidak terus bermain game. Mungkin itu. Kemudian kalau sudah akut, saya ingin mendatangkan kayak hipnoterapi, karena lebih ke psikologi. Jadi mudah-mudahan dengan hipnoterapi kebiasaan anak dengan game itu mudah-mudahan bisa berguna. Itu yang sudah tergambar dari saya. Menurut saya rencana-rencana PAUM ini sudah luar biasa ya Pak. Mungkin untuk pelaksanaannya kiranya kapan mulainya nih Pak Win untuk melaksanakan rencana-rencana itu? Nah itu untuk rencana yang sudah saya susun ini, mudah-mudahan minggu depan kita sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian kita undang orang tua terkait dengan pengawasan orang tua di rumah, kemudian mungkin satu waktu dengan skala yang cukup besar mengumpulkan anak yang sudah termasuk
apa ya, kategori maniak dalam game itu dikumpulkan, kemudian kita hadirkan seorang hipnoterapi, kegiatan itu hipnoterapi. Baik Pak, menurut saya itu rencana-rencana yang luar biasa ya Pak. Semoga segera terlaksana dan permasalahan-permasalahan itu dapat diselesaikan. Nah, ada lagi tidak nih yang ingin Pak Ohim ceritakan? Kayaknya sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Dari diskusi kita nih, bagaimana perasaan Pak Ohim nih? Dengan diskusi kita, saya terbuka apa yang harus saya lakukan, solusi yang saya harus lakukan, menemukan solusinya. Terima kasih nih Pak. Baik Pak Ohim, Ya. jika memang memerlukan saya, Ya. silakan bisa hubungi saya. Saya Ya. siap kapan saja. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Baik, Pak Alfi, tadi dari kegiatan kucing sudah luar biasa ya. Dari kegiatan kucing tadi nih Pak Alfi. Nah, menurut Pak Alfi, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin diinginkan oleh Pak Alfi? Ya, tadi saya sudah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot ya Pak. Sehingga coach tersebut bisa menggali potensi dan kompetensinya untuk menemukan rancangan-rancangan guna menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini, coach tersebut secara tidak langsung sudah menggali potensi dan memberikan rancangan-rancangannya untuk dilaksanakan dan mencari solusinya. Jadi solusi tersebut dari coachnya tersendiri. Ya, baik Pak Alfi. Tadi dari kegiatan kucing sudah cukup baik ya, terkait apalagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Alfi adalah terkait dengan kompetensi bertanya, memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu sudah terlihat dari kegiatan coaching tadi, bagaimana Pak Alfi menanyakan dengan detail terkait dengan indikator-indikator menjadi sebuah permasalahan dalam yang ingin didiskusikan ya. Selanjutnya nih Pak Alfi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan tadi, selain memberikan pertanyaan yang berbobot menurut Pak Alfi ke depan? Saya dapat dengan kehadiran penuh dapat bisa menyimak dan tentunya bisa saling berdiskusi dengan aktif sehingga memberikan solusi-solusi untuk permasalahan dari coach dan coach tersebut bisa menggali sendiri rencana-rencananya untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi untuk kedepannya Pak Alfi ingin mengembangkan potensi kehadiran penuh ya, sehingga lebih bisa mendalami lagi apa yang dirasakan, apa yang menjadi kegalauan, apa yang menjadi beban dari kunci yang kita hadapi ke depan. Baik Pak Alfi, terima kasih banyak untuk waktu hari ini. Semoga ke depan pribadi-pribadi kita bisa mengembangkan kemampuan kucing kita, sehingga dengan kemampuan kucing tersebut kita bisa lebih bermanfaat dalam pengembangan keprofesian kita. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Ya Pak Om ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini yaitu kegiatan sesi demonstrasi kontekstual. Saya Zulkarnain selaku sebagai pengamat, kemudian Pak Rohim sebagai coaching dan Pak Rahmat sebagai coaching. Pak Rohim, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Alfi. Ya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang demonstrasi kontekstual.
Tentunya ada rubrik penilaian percakapan tentang coaching. Kemudian saya mau tahu nih Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Selain kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik yang berbobot, juga yang ingin saya kembangkan adalah Ya Pak, jadi kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? yang saya ingin kembangkan adalah mengajukan pertanyaan tematik yang berbobot, Pak. Karena itulah yang sebagai kunci seorang coach. Baik ya. Nah, jadi bagian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Oke, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Ohim ini seperti apa? Dengan pertanyaan tematik yang berbobot ini diharapkan seorang coach dapat menemukan solusi-solusi yang efektif yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang dia hadapi. Baik. Menurut saya para observasi ini sudah cukup ya. Silakan Pak Ohim bisa melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih. Berarti paus main. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maga Pak. Sehat Pak Ohim. Alhamdulillah sehat. Ini luar biasa nih Pak Ohim. Gimana Pak? Ini akhir-akhir ini tuh kayaknya ada sesuatu hal yang bikin saya kurang nyaman. kurang nyaman tuh Pak. Kenapa? Ya pengen dikunci sama Pak Ohim. Ada waktu Pak? Ada Pak. Ada. Kira-kira permasalahannya apa? Jadi gini Pak, akhir-akhir ini ada beberapa anak di jurusan AKL itu Pak. Ini sih baru identifikasi saya. Kayaknya mereka itu ada penurunan motivasi Pak untuk mengikuti kegiatan saya tuh Pak di pelajaran PJOK. Kira-kira yang kurang motivasi kira-kira berapa persen? Tadinya sih hanya 1-2 anak Pak, tapi kayaknya ini untuk teman-teman yang lain terkena imbasnya Pak. Karena yang saya rasakan harusnya berada di lapangan itu kita sudah berkumpul 15 menit sebelum untuk ganti baju 15 menit, sekarang 15 menit lebih, sehingga banyak waktu yang terbuang dan ketika melakukan pembelajaran, waktu pembelajaran cuma sedikit Pak. Ini kayaknya baru. Biasanya anak-anak itu paling suka olahraga. Betul Pak. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan agar anak-anak itu terpatri lagi motivasi? Yang sudah saya lakukan itu saya mencoba mengidentifikasi anak-anak yang bermasalah Pak. Awalnya itu kan hanya 1-2 orang. Pada 1-2 orang itu saya coba memberikan pembinaan. Nah, terus selain itu juga saya mencoba mengingatkan kembali tuh Pak terkait dengan kesepakatan yang saya sudah sepakati. Karena di awal kegiatan pembelajaran pun di awal semester itu menjadi sebuah keharusan dan kewajiban saya untuk membuat kesepakatan dengan anak-anak Pak. Jadi di dalam pelajaran PJOK itu kan ada waktu jeda tuh Pak, dan itu sudah disepakati dengan anak-anak misalnya waktu 15 menit untuk ganti pakaian. Selain berganti pakaian juga untuk di dalam kegiatan pembelajaran olahraga itu mereka diwajibkan memakai sepatu olahraga atau sepatu yang pada saat itu menjadi sepatu cabang olahraga yang saat itu menjadi materi pembelajaran. Begitupun juga kesepakatan kita itu terkait dengan jumlah kehadiran juga. Ya, padahal Pak Rahmat sudah melakukan sesuatu yang sudah baik, kayak membuat kesepakatan kelas. Ini kan langkah awal untuk bagaimana bisa berjalan kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan efektif ya. Kira-kira
selain tadi yang sudah disampaikan, kira-kira apa lagi, upaya apa lagi, entah itu misalkan metode pembelajarannya yang diperbaiki oleh Pak Rahmat, atau apa lagi yang sudah Pak Rahmat lakukan? Nah, mungkin itu Pak, saya akan mencoba membuat metode pembelajaran yang kira-kira ketika penyampaian materi itu akan lebih menarik anak-anak Pak. Dan itu akan saya coba untuk memberikan model-model pembelajaran yang baru ataupun penyampaian-penyampaian media yang baru bagi anak-anak supaya anak-anak lebih tertarik lagi mungkin Pak, sehingga mereka ketika mengikuti pembelajaran itu akan lebih bersemangat lagi dan akan lebih tertarik lagi gitu. Itu rencana yang bagus Pak, Betul, Pak. terkait dengan bagaimana membuat anak itu tertarik dengan pembelajaran, termasuk tadi metode pembelajaran yang nanti akan dimodifikasi, diinovasi oleh Bapak. Selain itu juga barangkali ada pemantik motivasi anak, contoh misalkan Pak Rahmat menjaring siswa yang punya potensi olahraga, kemudian diikutkan ke dalam event-event turnamen tingkat kabupaten atau provinsi. Betul Pak. Kalau Motivasi. sudah Pak, kalau untuk anak-anak yang berprestasi seperti itu kita biasanya sudah melakukan pendataan di awal Pak, sehingga kita supaya untuk anak-anak yang memiliki potensi tersebut ketika sudah ada dalam data kita dan ada momen-momen atau event-event yang bisa diikuti anak tersebut, kita bisa mendaftarkannya Pak. Itu langkah-langkah yang bagus. Kira-kira tadi rencana Bapak untuk memodifikasi, berinovasi di media pembelajaran, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Untuk rencana tersebut mungkin 1 minggu ke depan Pak, karena kita itu kan minggu depan sudah mulai ujian akhir sekolah Pak, otomatis nilai-nilai tersebut akan segera saya olah untuk menjadi sebuah bahan evaluasi. Berarti dalam waktu-waktu dekat ini saya harus bisa membuat modifikasi pembelajaran. Itu bagus Pak. Secepatnya Bapak lakukan itu, mudah-mudahan dengan solusi itu ya kita berinovasi di media pembelajaran akan menarik minat siswa untuk lebih semangat lagi mengikuti pelajaran. Siapa? Betul. Kira-kira itu Bapak, nanti saya tunggu laporannya Pak. Siap Pak. Nanti kita bisa diskusi lagi. Siap. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ya, Rahim nih ya, waktunya, ya, saya sudah ya, di Kucing. Ya, Ya. ya, sama-sama. Baik, Pak Ohim, Ya. tadi sudah saya amati untuk kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur kita ya, sudah luar biasa ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Ohim? Yang saya rasakan juga proses praktik coaching tadi, saya sudah membuat pertanyaan pemantik sehingga si coach ini bisa menemukan solusi untuk bisa menyelesaikan masalah. Baik. Tadi juga saya sudah mencatat beberapa hasil observasi ya. Tadi Pak Ohim sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga si coach ini dapat menemukan rencana-rencananya untuk menyelesaikan masalah. Itu sudah luar biasa ya Pak Ohim ya. Jadi kompetensi coachingnya sudah dikembangkan oleh Pak Ohim. Mungkin selanjutnya bisa lebih menggali lagi untuk potensi si coachingnya. Berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan, ini sudah luar biasa Pak Ohim. Menurut saya Pak Ohim sudah baik ketika melakukan coaching. Saya itu saja Pak, tadi bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ohim untuk waktunya. Oke. Halo.